Shalom Bapak Ibu, saudara kami yang terkasih, keluarga besar Philadelphia dimanapun Bapak Ibu saudara berada, dan juga untuk saudara kami yang kami kasihi di luar keluarga besar Philadelphia yang ikut menyaksikan tayangan ini dan yang ikut menikmati bersama-sama persekutuan di hadapan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, dan ketika bersama-sama merenungkan nasihat firman Tuhan. Kami senang menjumpai Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, dan kami berharap kita bisa bersama-sama menikmati sukacita dalam persekutuan kita di hadapan Tuhan. Kami mengajak Bapak Ibu saudara terkasih untuk menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus kiranya mengurapi kita semua ketika kita menaikkan pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur pada Bapa di surga, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Syukur kepada Tuhan, syukur bagi anaknya, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Syukur dengan hati bersyukur pada Bapa di surga, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Syukur kepada Tuhan, syukur bagi anaknya, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Oh, kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Syukur saat ku menyembahmu,
Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku menyembah-Mu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku menyembah-Mu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita katakan bersama-sama pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah
Waskanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita sediakan hati kita untuk membaca, mendengar dan merenungkan nasihat firman Tuhan buat kita semua. Izinkan hati kita tersedia untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan pujian kita kepada Tuhan bersama-sama. Air sungai dari Allah penuhkanku. Air sungai dari Allah mengalir dalamku. Air sungai dari Allah puaskanku. Air sungai dari Allah kerinduanku. Mari katakan pujian ini bersama. Air sungai dari Allah penuhkanku. Air sungai dari Allah mengalir dalamku. Air sungai dari Allah puaskanku. Air sungai dari Allah kerinduanku. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia. Kuatkanlah imanku ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia. Kuatkanlah imanku ya Tuhan, kuatkanlah imanku ya Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, urapi pikiran hati dan roh kami lagi ya Tuhan. Kami mau baca, dengar dan merenungkan nasihat-Mu dalam kesempatan ini. Berbicara kepada kami lewat nasihat firman-Mu. Urapi pikiran hati dan roh kami, urapi firman-Mu. Kami menyediakan hati kami yang terbaik untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang membuka hati untuk firman-Mu, maka firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Sang sumber segala kasih karunia, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bersama-sama dengan keluarga besar Philadelphia dan Bapak Ibu Saudara kami yang ikut menyaksikan tayangan ini. Mari Bapak Ibu Saudara dengarkan saya membaca firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 4, dimulai dari ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih dari kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Saya memberi judul renungan nasihat firman Tuhan demikian. Hiduplah dalam kerendahan hati. Kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, yang diberkati dan yang dipelihara Tuhan sampai kesempatan ini, bahkan hari esok dan selanjutnya. Penulis kitab Yakobus mengingatkan kita, menasehati kita, supaya kita jadi seorang anak Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati. Tentu rendah hati yang pertama di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang penuh kasih, dan hidup dalam kerendahan hati bagi sesama kita, bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita menampilkan hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mengapa kita diajarkan untuk hidup rendah hati? Karena tentu ada banyak orang yang hidup tidak rendah hati, hidup sombong dalam kehidupannya setiap hari. Kekasih-kekasih Tuhan, tentu akan berbeda orang yang hidup dalam kerendahan hati dengan orang yang hidup sombong dalam tampilan mereka setiap waktu, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 13 sampai ayat yang ke-17 dari kitab Yakobus pasal 4, saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal berikut dari nats yang telah kita membaca. Yang pertama demikian, saudara yang kekasih. Orang yang sombong akan merencanakan dan melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Ayat 13 sampai ayat yang ke-17 yang telah kita baca, bahwa ternyata memang ada orang yang tampil dalam kesombongan, tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rencana. Bahkan ketika dia lakukan sesuatu, dia tidak hidup dalam kerendahan hati. Dia menyombongkan kekuatan kemampuannya. Dia menyombongkan dan mengedepankan keterampilan dan kecakapannya.
Dia menyombongkan dan mengandalkan apa yang bagi dia sanggup dia andalkan dalam kehidupannya. Sehingga ketika merencanakan sesuatu, ketika mengerjakan sesuatu, dia merasa dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dia akan berhasil. Orang-orang itu adalah orang-orang yang sombong, membuat dia terlalu percaya diri. Dan pasti hal ini tidak disukai dan tidak dikenan oleh Tuhan, sesuai dengan ayat firman Tuhan yang telah kita baca dari ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yang kedua, mari kita renungkan. Orang yang sombong pasti kecewa karena ganjaran yang diterimanya tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Orang yang tidak melibatkan Tuhan, baik dalam perencanaannya, juga dalam semua aktivitasnya, pikirannya pasti tidak terkendali, keinginannya pasti tidak terkendali. Dia merasa bahwa segala sesuatu dia akan dapatkan dengan cara yang mudah. Dia berpikir bahwa rencana dan semua yang dia kerjakan akan mendatangkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia harapkan. Sesungguhnya Yakobus telah mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa orang yang sombong, yang tidak melibatkan Tuhan, bukan hanya tidak mendapatkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, tetapi Alkitab katakan karena kesombongannya Allah bisa menjadi murka, bahkan nyawanya pun diingatkan oleh firman Tuhan, hidupmu itu pendek. Jika Allah mau ambil, maka engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kekasih-kekasih Tuhan, tentu hal yang kedua pun Allah tidak sukai dari anak-anak Tuhan. Allah tidak inginkan kita untuk tampil dalam kesombongan. Allah tidak inginkan kita untuk tampil dalam harapan orang-orang yang sombong, yang berharap segala sesuatu yang dia kerjakan, yang dia usahakan tanpa melibatkan Tuhan, dia berharap akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia inginkan. Kekasih-kekasih Tuhan, orang seperti itu justru akan menerima hasil akhir adalah kekecewaan. Karena apa yang dia dapatkan berikut, apa yang dia terima berikut, tidak sesuai dengan angan-angan dan pikirannya. Dia pasti kecewa. Jangankan untuk bersyukur, untuk belajar rendah hati pun orang seperti ini akan menjadi sulit kita dapati dalam kehidupannya. Kekasih-kekasih Tuhan, dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-17, mari renungkan hal yang berikut. Hal yang ketiga, orang-orang yang rendah hati sejak merencanakan dan melakukan segala sesuatu, memohon pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ini pasti sikap yang disukai, yang dikenan oleh Tuhan, supaya kita tampil menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Ketika mau merencanakan sesuatu, kita memohon pertolongan Tuhan. Ketika kita mulai mengerjakan sesuatu, kita memohon campur tangan Tuhan. Ketika kita terus beraktivitas, kita terus meminta campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Maka Allah pasti sukai, Allah pasti berkenan untuk anak-anak Tuhan yang hidup dalam rendah hati yang demikian, yang melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan, dalam setiap aktivitasnya,
dan Allah pasti memberi kekuatan, memberi kemampuan, memberi kesanggupan, dan hasil akhirnya Allah pasti izinkan orang-orang yang rendah hati ini beroleh ganjaran terbaik. Hal yang keempat, dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Mari renungkan hal yang keempat. Tuhan pasti mengganjar orang-orang yang rendah hati dengan kebaikan karena selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Tentu kita masih ingat nats firman Tuhan yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya bagi Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai seorang anak-anak Tuhan, ingatlah bahwa Allah pasti sediakan ganjaran terbaik, ganjaran yang memberikan sukacita, ganjaran yang membuat kita tetap ingat bersyukur, ganjaran yang membuat kita tetap belajar rendah hati. Itulah ganjaran terbaik ketika kita berani mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam perencanaan yang kita rencanakan, dalam aktivitas yang kita kerjakan, bahkan dalam keseharian kita. Ketika kita berani melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, maka kita akan menerima ganjaran terbaik dari rancangan Tuhan terbaik bagi orang-orang yang rendah hati, yang melibatkan dan mengikut sertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Mari kita renungkan hal yang terakhir, hal yang kelima. Allah pasti melihat, Allah pasti tahu siapa yang patut menerima ganjaran terbaik dari Tuhan. Tentu Tuhan tidak akan sembarangan menitipkan ganjaran terbaik kepada orang yang tidak patut menerimanya. Allah pasti tidak salah, Allah pasti tidak keliru untuk mempercayakan sesuatu yang tidak patut. Bisa bayangkan kalau kepada orang yang sombong dan congkak, Allah mengganjar mereka dengan kebaikan dan keberkatan. Orang itu pasti semakin jauh dari Tuhan. Orang itu pasti tidak ingat bersyukur. Orang itu pasti tidak melibatkan Tuhan lagi dalam hidupnya. Dia akan menjadi lebih sombong lagi. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17 itu, Alkitab menasehati kita. Allah tahu, Allah melihat dari anak-anak Tuhan, dari umat manusia, dari orang-orang percaya, siapa dari antara mereka yang patut menerima ganjaran terbaik dari anugerah Tuhan. Allah pasti percayakan ganjaran terbaik itu kepada orang yang patut untuk menerimanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kiranya kita adalah orang-orang yang hidup rendah hati di hadapan Tuhan dan bagi sesama, yang selalu melibatkan Tuhan, baik ketika kita merencanakan sesuatu, ketika kita mulai melakukan sesuatu, dan ketika kita tetap mengerjakan sesuatu yang terbaik. Kita berharap anugerah Tuhan, dan Allah yang melihat ganjaran apa yang patut untuk kita terima. Allah pasti menggenapi janjinya. Allah pasti percayakan ganjaran terbaik itu bagi anak-anak Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jadilah seorang anak Tuhan yang rendah hati, dan hiduplah sebagai orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Allah yang tidak terlihat oleh mata kita,
Allah yang tidak terlihat oleh orang lain, tetapi Dia melihat sampai kedalaman hati kita. Apakah kita tampil dan hidup dalam rendah hati, atau kita hidup dalam kesombongan? Apakah kita melibatkan Tuhan sebagai seorang yang rendah hati, atau tidak melibatkan Tuhan sebagai seorang yang sombong di hadapan Tuhan? Lewat nats ini, saudara yang kekasih, ingatlah, kita harus hidup dalam kerendahan hati. Jadilah seorang anak Tuhan yang rendah hati, yang melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan, dalam setiap hal yang kita akan kerjakan, bahkan dalam hidup kita sehari-hari. Belajarlah rendah hati, mintalah pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, dan kekuatan dari anugerah Tuhan. Maka semua aktivitas yang kita kerjakan akan mendatangkan sukacita dan keberkatan, karena ganjaran terbaik itu Allah pasti genapi bagi anak-anak Tuhan. Dari gedung gereja ini, bersama-sama kita berdoa supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang tetap mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala hal atas kehidupan kita. Kiranya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, dan kita beroleh ganjaran terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Jangan patah semangat jika rasa-rasanya ganjaran terbaik itu belum kita terima, tetapi tetap semakin setia, tetap semakin melibatkan Tuhan, tetap semakin mengandalkan Tuhan. Maka tiba waktunya Tuhan, waktu terbaik. Dia akan membuktikan janjinya, ya dan amin, bagi anak-anak Tuhan. Dimanapun saudara berada, apapun aktivitasmu setiap hari, jadilah seorang anak Tuhan yang rendah hati, yang melibatkan Tuhan, dan Tuhan pasti melihat itu. Dia akan memberkati kita. Amin firman Tuhan. Mari kita sediakan hati sejenak untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita untuk naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Dengan menundukkan hati kita kepada Tuhan, kita mau katakan pujian ini untuk kita datang dalam doa syafaat kita bersama-sama di hadapan Allah yang Maha Kasih dan yang penuh kasih itu. Haleluya, 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 haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku
ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Mari menundukkan hati kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kesempatan ini kami datang bersama-sama berlutut dan bersujud di hadapan-Mu. Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang bermurah hati bagi kami semua, yang dalam kesempatan ini mengajar, menasehati kami lewat nasihat firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati, yang tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami setiap waktu dalam hidup ini. Ketika kami menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, maka akan tampillah sikap yang selalu mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kami hidupi dari hari ke hari. Engkau berjanji bahwa bagi setiap anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati, Engkau akan mengganjar mereka dengan kebaikan, dengan berkat-berkat yang terbaik. Engkau akan menolong mereka, Engkau akan memampukan mereka, dan Engkau akan menyertai setiap anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa bersama-sama setiap anak-anak Tuhan, baik keluarga besar Philadelphia dan saudara-saudara kami yang ikut menyaksikan tayangan ini. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami terus hidup dalam kerendahan hati, untuk mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap rencana yang kami rencanakan, bahkan dalam setiap aktivitas yang kami akan kerjakan dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari sikap melupakan Tuhan, jauhkan kami dari sikap yang tidak melibatkan Tuhan dalam setiap yang kami kerjakan dan yang kami usahakan. Tuhan menolong kami semua, beri kami kemampuan untuk kami hidup dalam kerendahan hati. Engkau mengenal kami semua ya Tuhan. Engkau tahu kami ketika kami duduk berdiri, berbaring, ketika kami berjalan, ketika kami menghadapi masalah dan persoalan. Pertolongan-Mu cukup bagi kami ya Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami kembali kepada apa yang Engkau kenal. Terima kasih Bapa Surgawi. Dari tempat ini kami berdoa buat keluarga besar Philadelphia, dan buat setiap saudara kami yang ikut melihat dan menyaksikan tayangan ini. Tuhan, biarlah hidup kami dari hari ke hari
melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami, dalam setiap aktivitas kami. Kami mengandalkan Tuhan yang penuh kuasa, kami mengandalkan Tuhan yang penuh kasih, dan kami akan menikmati ganjaran terbaik dari anugerah Tuhan. Jamah hati kami semua, jamah pikiran kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang sombong. Kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang congkak, yang tidak pernah melupakan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu, setiap umat Tuhan yang menghadapi masalah dan persoalan, baik karena sakit penyakit, karena kebutuhan di tengah-tengah keluarga, karena pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan, kami berdoa Engkau memberi jalan keluar terbaik bagi kami semua. Engkau menyembuhkan yang sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Beri mereka sukacita, beri mereka semangat Tuhan, ketika menghadapi sakit penyakit yang mereka derita. Bagian dari keluarga jemaat-Mu yang sementara mengalami sakit penyakit, bahkan keluarga jemaat-Mu yang besok hari akan masuk di meja operasi. Tuhan, kami berdoa, mampukan para medis yang akan menanganinya, kuatkan ibu rumah tangga yang akan dioperasi. Kami percaya semua berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa buat usaha pekerjaan yang Engkau percayakan kepada anak-anak-Mu, baik yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang yang berwira swasta, sebagai pegawai negeri di instansi manapun mereka, sebagai para medis, karyawan yang bekerja. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan. Ingatkan supaya mereka melibatkan Tuhan, bersyukur atas anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Kami juga ingat dalam doa saudara-saudara kami yang ada di daerah-daerah tertentu, yang sementara menghadapi kesulitan karena situasi alam yang membuat mereka menghadapi masalah, membuat mereka menghadapi persoalan. Kami berdoa Tuhan, kuatkan mereka, jagai, lindungi mereka. Jika mereka berduka cita, hiburkan mereka Tuhan. Jika mereka kekurangan, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat, supaya mereka tidak kekurangan di tempat-tempat sementara mereka bergumul dalam kesulitan hidup. Berkati para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat, Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, para pejabat di tingkat pusat, di tingkat daerah, bahkan sampai di pelosok sekalipun. Tuhan, mampukan para pemimpin kami untuk mengerjakan dan berbuat yang terbaik bagi rakyat di negeri ini. Tuhan, kami juga berdoa, mohon belas kasih-Mu untuk negeri kami tercinta, untuk bangsa kami, untuk umat manusia yang sementara berjuang, bergumul menghadapi COVID-19. Jagai kami semua, lindungi kami ya Tuhan. Lalukan sakit penyakit ini dari negeri kami. Lalukan COVID-19 ini dari bumi kami ini Tuhan, supaya kami dapat menikmati hidup seperti hari-hari di mana satu sama lain dapat saling mengunjungi, dapat saling bertegur sapa, dan kami menikmati hidup yang normal kembali. Terima kasih Tuhan, menolong perencanaan yang direncanakan para pemimpin kami untuk vaksin yang sementara digulirkan di negeri ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Berkati aparat penegak hukum yang akan menegakkan hukum di negeri kami. Jagai, lindungi mereka. Biarlah mereka melakukannya dengan kemurnian, dengan keberanian, dengan ketulusan hati mereka.
Mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Berkati kerukunan umat beragama, mulai dari tingkat pusat sampai di pelosok sekalipun. Biarlah kami masyarakat di negeri ini saling membangun, saling menguatkan, saling memberi perhatian. Meskipun kami berlainan keyakinan iman, kami akan saling menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, berkati juga gereja-gereja di negeri kami ini. Mereka yang melayani hamba-hamba Tuhan, beri kekuatan dan penghiburan, cukupkan keperluan kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami semua. Sepanjang hari yang kami akan lewati, Tuhan akan tetap bersama kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Kami akan melangkah dalam pertolongan, dalam campur tangan Tuhan. Saudara kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, jaga lindungi kami semua. Kami akan bertemu hari-hari berikut dalam sukacita persekutuan kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Anak-anak Tuhan yang sementara ada dalam perjalanan, bahkan hari-hari berikut yang merencanakan bepergian, Tuhan menyertai perjalanan mereka, baik yang keluar dari kota ini dan mereka yang kembali ke kota kami. Mereka berangkat dan tiba dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Biarlah kami tetap jadi anak Tuhan yang rendah hati, melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berharap hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala kasih karunia, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, di penghujung ibadah Biston doa kita, pertemuan kita dalam kesempatan ini, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sangat baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sangat baik. Tak terukur kasih-Mu sepanjang hidupku. Tuhan, Kau sangat baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sangat baik. Tak terukur kasih-Mu sepanjang hidupku. Tuhan, Kau sangat baik. Tak terhitung, tak ternilai kebaikan-Mu bagiku. Tak terhitung besar setia-Mu di dalam hidupku. Tak terhitung, tak ternilai kebaikan-Mu bagiku. Tak terukur besar setia-Mu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di penghujung pertemuan kita dalam kesempatan ini, Tuhan baik, sangat baik, amat baik bagi kita semua. Percayalah, Allah akan mengganjar kita dengan perkara-perkara terbaik jika kita berani hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Lewat kesempatan ini, kembali kami ingatkan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jangan patah semangat
Jangan jauh dan tinggalkan Tuhan. Sekalipun sampai saat ini kita masih bergumul, kita masih berjuang menghadapi masalah dan persoalan, tetapi tetaplah semakin rendah hati datang kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Dari gedung Philadelphia bersama Kohendra, Radot Manurung, kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian dengan mengucapkan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Sampai ketemu lain waktu. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.